Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sahibus syaraf wal ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum bi an taf'alu ma umirtum wa tajtanibu 'anhu ma nuhitum. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr ila akhir al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal ahibbah rahimakumullah, hadratul mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatidz, para ustadzah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ada? Ada Pak Camat mana? Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan kita juga tanpa disebut namanya juga kita juga adalah camat calon Mati. insyaallah. Wabil khusus keluarga besar Masjid apa namanya? Raudatul Huda. Matlaul Huda. Raudatul Huda, masya Allah. Ya, Raudatul Huda. Ya Allah. Tamannya petunjuk, tamannya hidayah. Ya. Jadi melalui kajian-kajian ini insya Allah bertebaran hidayah, karena sini sudah ada taman-tamannya. Maka kita semua duduk di sini, bayangkan di sini kita sedang duduk menikmati indahnya taman hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi sekali Ketua DKM dan seperangkatnya Masjid Raudatul Hidayah. Ya. Huda. Oh, Raudatul Huda. Maaf. Raudatul Huda. Ya. Terutama yang Ketua DKM, ya. Kemudian fasilitator yang menghubungi saya Pak Haji Porno ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz ya. Ya, saya juga nggak kenal gitu. Alhamdulillah qadarullah ya. Saya dekat rumahnya di Pedurenan, Kampung Pedurenan. Tentu kita pada hari ini bersyukur kepada Allah. Allah memilih kita umat terbaik. Allah, Rasul memilih kita umat terbaik. Kenapa? Karena di saat orang lain mulai quality time dengan keluarganya, lebih-lebih akhir pekan, tentunya enaknya tiduran dan istirahat sekalian. Tapi Allah hadirkan keimanan di dada kita untuk hadir istiqamah, datang lebih awal sebelum adzan, sudah berwudu, kemudian salat witir tahiyat akhir, kemudian lalu dilanjutkan dengan salat subuh. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan. Istiqamah dalam salat subuh. Allah pilih, Allah Rasul pilih kita sebagai umat yang terbaik. Ayyuhal ahibah rahimakumullah. Maka Allah pilih lagi kita
Di saat orang lain tidak bisa hadir ke masjidnya, Allah undang kembali kita setiap saat lewat kemana Adam di majlis Raudhatul Huda, di masjid Raudhatul Huda ini. Maka berbahagialah. Kalimatul haknya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, Bapak Ibu. Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud dengan syukur Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah itu kita mampu, Bapak dan Ibu mampu memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah titipkan kepada kita melalui fisik yang kuat, kemudian sehat badan kita, kemudian kesempatan yang luang untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau belum sampai kepada titik kita mampu memanfaatkan, memaksimalkan fasilitas yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Begitu kaum ulama Imam Ghazali. Ya. Ayolah rahimakumullah. Maka turunannya setelah kita hamdalah tentu sebagai umat yang mengaku mencintai Nabi dan ingin dicintai Nabi dan ingin mendapatkan syafaat beliau, sama-sama kita bersalawat kepada beliau. Semoga Allah menjadikan salawat ini sebagai wasilah, wajihah, alat untuk bisa Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau, berkumpul di surga tertinggi, yakni surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bapak Ibu kencangin. Sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak pernah memandang wajahnya Rasulullah yang kami kenal dari para ulama kami bahwa Rasul ketika kami pandang wajahnya kami akan mendapatkan syafaat beliau. Ya Allah ya Allah ya Rabbana, beri kami pada Rasul ya Allah, sampaikan salam ini sebagai jaminan kami, Engkau jadikan kami berkumpul bersama beliau beserta keluarga ya Allah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salat dan kasih sayang kepada kami. Jadikan sebagai agar kami bisa mengabulkan doa yang berjasa bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Al-Fajr surat ke-89 ayat 1 dan 2. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, dan seterusnya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan makna wa layalin 'ashr, yakni al-murad biha 'ashr Dzulhijjah, kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min salaf wal khalaf. Makna layalin 'ashr menurut Ibnu Katsir dan demi malam yang 10, maksudnya adalah 10 hari pada Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lebih dari satu kalangan salaf dan khalaf. Ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan maksud dari layalin 'ashr ay 10 hari awal Muharram, dimaknainya sebagai 10 hari awal Muharram. Tapi ada juga ulama yang memaknai 10 hari awal Ramadan, layalin 'ashr itu. Namun yang benar, yang mendapatkan pendapat lebih banyak jumhur ulama, bahwa layalin 'ashr yang dimaksud adalah bermakna 10 awal Dzulhijjah.
Dzulhijjah. Tadi dikatakan sama MC jatuh pada tanggal 20 Juni, itu sebagai tanggal 1 Dzulhijjah. Kan? Allah 20 Juni itu hari Kamis ya. Seingat saya, atau Selasa. Ya. Nah. Ayolah rahimakumullah, maka keutamaannya pun juga disebutkan dalam As-Sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil Ashura. Tidak akan ditemukan dalam seputaran hari selama setahun saat amal soleh dikerjakan di hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, sekalipun kita berjihad di jalan Allah, ya, wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Artinya di 10 pertama hari bulan Dzulhijjah kalau kita berjihad itu masih kalah pahalanya dengan kita beribadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir sekali lagi mengatakan maksud daripada hari-hari ini ya, adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, kita tunggu-tunggu bulan Dzulhijjah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari asas ataupun sumber informasi ayat Al-Qur'an dan hadis tadi, maka kita akan mendapatkan mengetahui tentang pertama, Dzulhijjah termasuk Ashharul Hurum. Ashharul Hurum. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang mulia yang telah Allah Ta'ala sebutkan sebagai Ashharul Hurum, ya. Syahrun Haramun, ya. Jadi jamaknya Ashharul Hurum, bulan-bulan haram. Apa maksudnya Bapak Ibu bulan-bulan haram? Ya, maksudnya saat itu, di bulan itu, di awal bulan itu, dari 1 sampai 10 itu manusia dilarang atau diharapkan untuk berperang kecuali dalam keadaan membela diri dan terdesak. Ya, berperang jangan, apalagi berantem sama ibu bapak, sama istri di rumah jangan, apalagi berantem sama anak jangan, apalagi berantem sama tetangga jangan. Ya. Ini berperang aja dilarang. Ya, apalagi berbuat dosa dan maksiat jangan. Ya, artinya begitu maknanya. Makna bebas terjemahan kita. Ini dikuatkan oleh firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillahi walasy-syahurul haram. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillahi walasy-syahurul haram. Bapak Ibu dulu saya itu 11-12 sama Kiai Muhammad Zetan. Karena perbandingannya bukan 10-11 lagi. Karena saya udah 10-100. Allahu Akbar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airillah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, wala syarul haram, dan jangan melanggar kehormatan
bulan-bulan haram. Surat kelima ayat 2. Surat kelima surat apa ya? Satu Al-Fatihah bukan? Al-Maidah. Al-Maidah. Coba dicek benar surat kelima. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat mulia ini menerangkan secara khusus keutamaan bulan-bulan haram, di mana keutamaannya tidak dimiliki oleh bulan yang lainnya. Bulan yang termasuk Ashhurul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab wa Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, akhir Dzulhijjah. Apa Bapak Ibu apa? Hah? Insyaallah ya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran, minha arba'atul harum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan, Bapak Ibu, benar? Benar? Ya, kalau 13 bulan berarti ketiga ada gaji ke-13 ya. Nah, di antaranya terdapat 4 bulan halal. 3 yang awal adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan Rajab yang penuh kemuliaan antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Inilah fadilah dari bulan Sya'ban yang pertama, bahwa bulan Sya'ban adalah termasuk bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan haram. Ini menguatkan persepsi kita gampang sama aja kalau ibadah di bulan-bulan. Ternyata ada keutamaan tersendiri di bulan-bulan yang tadi disebutkan. Dzulhijjah salah satunya. Maka kita selalu siap-siap intip mulai tanggal 1 itu kita harus ngapain. Wal fajri wa layalin 'ashr. Tadi Allah mengatakan bahwa bersumpah dengan waktu fajar. Kira-kira waktu fajar itu sebentar atau lama? Sebentar banget. Ya kalau kita dulu ngaji Safinatun Najah itu di kiai-kiai kita, ya, fajar sodik namanya, ada fajar sodik. Saking belum kita punya jam zaman dulu, patokannya fajar sodik, kita bisa melihat fajar malam sodik. Fajar sodik kita menyisir subuh. Alaysa subhi biqarib, bukankah waktu subuh itu begitu dekat? Sebagaimana kita usia yang kita hari ini dapatkan, jatah usia hari ini kita dapatkan dari Allah. Baru berasa saya kemarin menikah 25 tahun. Baru kemarin saya selesai resign dari kerjaan 40 tahun. Baru saja kemarin menikahkan anak pertama, kedua 45 tahun. Udah 50 tahun. Udah 60 tahun. Udah 65 tahun dan seterusnya. Bentar apa bentar banget? Bentar banget. Maka wal fajr, Allah mengambil kalimat sumpahnya wal fajr. Maka saking pendeknya usia kita, saking sempitnya kesempatan kita, Allah berikan fasilitas kepada kita yang pendek usianya, yang pendek kesempatannya untuk banyak beribadah. Salah satunya memahami fadilah bulan Dzulhijjah. Maka dari ayat wal fajr dan hadis tadi, yang kedua, Allah dan Rasulnya memberikan informasi bahwa di situ dari ayat Al-Quran dan hadis tadi kita dianjurkan untuk banyak ibadah pada 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Siap Bapak Ibu, siap beribadah? Nutupin kekurangan kita. Karena nanti kita tahu siapa diri kita sebenarnya, hanya kita dan Allah yang tahu. Ya Allah ya Allah. Nampak mah bersorban ke PH Haji,
jaket bagus-bagus, sarungan, ya, bertemu dengan assalamualaikum dengan teman-teman atau orang-orang yang lainnya, bahkan dia punya pesantren misalnya. Tapi ya Allah, Allah Maha tahu hati kita dan perbuatan kita. Kalau bukan karena Allah menutupi aib kita, orang kagak percaya siapa diri kita. Maka maaf Bapak Ibu, saya duduk di sini, di depan ini, bukan saya karena saya paling hebat, paling mulia, tidak. Kenapa? Paling tidak alasannya tadi, karena Allah menutupi aib saya di hadapan Bapak Ibu. Kalau tahu siapa kamu, para anak baru kemarin sore, Allah. Bapak Ibu mohon maaf, harusnya saya bawa kitab aslinya, tapi saya bertransformasi ya, ke zaman digital ya. Sekarang lebih gampang. Itu dulu kalau kita belajar ngaji sampai matematik alfiyah, kemudian sampai misalnya dari surat munajat, surat taufik ataupun tijan daruri, dari yang kecil-kecil itu kitab-kitab yang kiai-kiai kita dulu ajarkan ya. Sekarang pakai digital lebih mudah ya. Tapi tidak mengurangi keberkahannya insya Allah ya, ilmu yang tersampaikan. Jadi Allah tutup karenanya sekali lagi untuk mengurangi atau menutupi dosa-dosa itu. Allah ingin ya fast track ya, bahasa ya, ininya. Kalau kita masuk ke Taman Mini Indonesia ada fast tracknya kan, atau ke depan yang lain mengantri, kita mau fast track ya. Bayar berapa? 200.000 kan, lebih digelangin tuh fast track. Jadi cepat, yang lain masuk antri 50, kita udah di depan, udah masuk fast track. Allah memberikan fasilitas itu melalui apa? Dzulhijjah. Kita pahami apa saja kira-kira? Ayo la'izza wa kurama rahimakumullah. Dzulhijjah adalah satu bulan yang mulia dalam kalender Islam. Benar? Banyak di antara kita umat Islam yang menantikan kedatangannya. Benar, kita nantikan kedatangannya. Khususnya para calon jamaah haji. Insya Allah di sini semua haji semua sudah. Amin.